sampaikan nikmatnya terus-menerus, siang dan malam tanpa perhitungan. Yang maha terjaga, yang tak pernah tidur dan tak pernah mengantuk, yang maha hidup abadi dan yang maha memelihara semua makhluknya. Pemberiannya tak terhitung dan terkira. Tak ada ungkapan syukur yang diucapkan dari lisan sang hamba yang lemah ini, melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujian hati kita, kekasih hati berjuta muslim di dunia. Muhammad bin Abdullah berbujuluhur dan mulia nasabnya, dengan semulia-mulia ucapan doa baginya. Hadirin semua yang dirahmati Allah, cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridai semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 1. Alif Lam Mim. 2. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar-benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal saleh tanpa iman dan tidak pula dianggap iman tanpa amal saleh. Keduanya, kata Nabi, harus berjalan seiring. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal disertai pengambutannya dengan keimanan dalam sebagian besar-besar ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 25. Nabi juga bersabda, yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula diterima amal perbuatan tanpa iman. Hadirin semua yang dirahmati Allah, setelah beriman maka beramal saleh harus berpedoman kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Artinya Al-Quran sebagai landasan yang pertama setiap amal atau langkah kita hidup di dunia. Sebagai generasi umat Islam yang terpilih, jauhkan diri kita berpikir bebas yang mengarahkan kesesatan, kemusyrikan, dan penentangan terhadap Al-Quran. Kita dengan mengikuti akhlak Nabi berarti kita berakhlakan kepada Al-Quran. Kita berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi keluarga, menghormati tetangga, dan mendoakan sesama muslim adalah akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hadirin semua yang dirahmati Allah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup juga berarti kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya, belajar dari buayan hingga yang lahat. Di akhir ceramah ini saya ingin mengumpulkan inti pembahasan ini agar kita ingat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup adalah memelihara semua makhluk, memelihara semua amal kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah. Saya akhiri ceramah ini